Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6A. Pada hari ini kita akan belajar matematika kembali. Kita melanjutkan materi yang kemarin tentang bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk materi perkalian dan pembagian bilangan bulat ini lebih gampang dari materi pengurangan dan penjumlahan. Lebih mudah. Syaratnya kalian harus sudah hafal perkalian. Kalau perkaliannya belum hafal, soal apapun pasti kesulitan. Untuk kali ini, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, Pak Era langsung bahas untuk cara perhitungan langsung menggunakan rumus hafal. Karena kalau garis bilangan agak terlalu panjang caranya, jadi kita langsung pada perhitungan langsung menggunakan rumus hafal. Rumus hafal yang digunakan untuk perkalian pembagian ini ada satu rumus hafal yang sama, yaitu sampo beti. Sampo sama positif, beti beda negatif. Sampo sama positif, maksudnya apa? Kalau tandanya sama, maka hasil akhirnya positif. Beti beda negatif, maksudnya apa? Kalau tandanya beda, hasil akhirnya pasti negatif. Kita langsung pada contoh soal. Kita coba perkalian dulu. Pak Era punya soal 2 dikali negatif 5. Kita pakai rumus hafal sampo beti. Langkah pertama, kamu lupakan dulu tanda positif negatifnya. Jangan dihiraukan positif negatifnya. Kamu hitung angka pokoknya dulu. 2 kali 5. 2 kali 5, 10. Baru kita tentukan hasilnya positif atau negatif. 2-nya ini positif, dikali negatif 5, negatif. Satunya positif, satunya negatif. Maka beda tanda. Kalau beda tanda, hasil akhirnya harus negatif. Berarti hasil akhirnya negatif 10. 2 dikali negatif 5, hasilnya negatif 10. Oke, contoh yang kedua. Ada negatif 2 dikali negatif 8. Sama seperti tadi, lupakan dulu tanda positif negatifnya, kamu kalikan dulu angka pokoknya. 2 dikali 8, hasilnya 16. Baru kita sekarang tentukan positif negatifnya. Negatif 2, negatif, kali negatif 8, negatif, sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif, hasil akhirnya harus positif. Positif 16. Positifnya nggak usah ditulis, langsung 16. Jadi negatif 2 dikali negatif 8, hasilnya 16. Kita sekarang coba jika perkalian. Caranya sama. Pakai rumus hafal sampo beti. Sama positif, beda negatif. Jangan hiraukan dulu, lupakan dulu tanda positif negatifnya. Hitung angka pokoknya dulu. 15 dibagi 3. 5. 15 itu positif, dibagi negatif 3, negatif. Beda tanda, maka hasilnya harus negatif. Kalau beda tanda, berarti hasil akhirnya harus negatif. Berarti 15 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 5. Contoh lagi untuk pembagian. Negatif 8 dibagi negatif 2. Sampo beti, pakai rumus hafalnya. Lupakan dulu positif negatifnya, hitung angka pokoknya dulu. 8 dibagi 2. 4 hasilnya. Baru kita cari positif negatifnya. 8 itu negatif, 2 itu negatif. Maka sama-sama negatif. Hasil akhirnya harus positif. Jika tandanya sama, maka hasil akhirnya positif. Berarti negatif 8 dibagi negatif 2 adalah 4.
Contoh lagi, negatif 20 dibagi 4. Kita pakai rumus hafal Sampo Betty. Lupakan dulu tanda positif negatifnya. Kita bagi dulu. 20 bagi 4, 5. Negatif 20, tandanya negatif. Dibagi 4, 4 positif. Negatif positif, berarti beda tanda. Kalau beda tanda, hasil akhirnya harus negatif. Berarti negatif 20 dibagi 4 adalah negatif 5. Ya. Yang perlu diingat adalah jangan sampai salah antara perkalian pembagian dengan penjumlahan. Jika perkalian pembagian, tanda pada hasil akhir adalah berdasarkan sama tidaknya tanda pada angka di depannya. Tapi kalau pada penjumlahan, tanda positif negatif akhirnya ikut angka yang lebih besar. Ini yang sering salah keliru. Ya, sering salah hafalnya. Kalau penjumlahan positif negatif hasil akhirnya ikut angka yang lebih besar. Kalau pada perkalian pembagian, positif negatif hasil akhirnya ikut angka-angka di depannya. Kalau tandanya sama maka positif, kalau tandanya beda maka negatif. Ya, itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.